Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Evita. Secara geografis, Indonesia terletak di kawasan yang sangat strategis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Sehingga banyak sekali negara-negara yang melewati atau berdagang di kawasan Indonesia, termasuk India. Nah, hubungan dagang Indonesia dan India mengakibatkan mudahnya pengaruh budaya India masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, peradaban Hindu-Buddha banyak sekali ditemukan di Indonesia. Lalu, apa saja sih peradaban Hindu-Buddha di Indonesia? Sabar dulu ya. Sebelum kakak menjelaskan materinya, yuk kita lihat dulu seperti apa sih peta konsep pembelajaran untuk subtopik kehidupan masa Hindu-Buddha. Adik-adik, dalam jurni kehidupan masa Hindu-Buddha, nantinya kita akan mempelajari dua materi pokok. Yang pertama adalah teori proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan yang kedua adalah perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu, kenapa sih kita harus mempelajari dua materi pokok tadi? Jadi, alasan kenapa kita harus mempelajari dua materi pokok tadi adalah agar adik-adik mendapatkan pemahaman secara utuh mengenai kehidupan masa Hindu-Buddha. Dengan mempelajari materi ini, kalian juga akan memahami asal-muasal perkembangan agama di Indonesia, dimulai dari masuknya agama Hindu-Buddha yang merupakan agama pertama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha juga ternyata memberikan corak kebudayaan di Indonesia loh. Nah, materi pertama yang akan kita jelajahi adalah teori proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada beberapa teori mengenai proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia loh. Di antaranya adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori arus balik. Masing-masing teori tersebut menjelaskan bahwa golongan pembawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia ada yang mengatakan dari kaum Brahmana atau rohaniawan, kaum bangsawan atau prajurit, kaum pedagang, kaum budak, dan peran bangsa Indonesia sendiri. Loh, terus yang paling benar yang mana dong, Kak? Tenang. Nanti kakak jelasin kok, sabar dulu ya. Kemudian, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dalam materi ini, kita akan mengetahui ternyata banyak sekali kerajaan-kerajaan yang berkembang pada masa itu. Lalu apa saja sih kerajaan Hindu-Buddha yang akan kita bahas? Oke deh, kakak kasih tahu bocorannya ya. Kerajaan Hindu-Buddha yang akan kita bahas adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kadiri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang kakak sebutkan tadi akan kakak jelaskan secara kronologis ya, yaitu berdasarkan dengan urutan waktu berdirinya. Selain itu, masing-masing kerajaan kita juga akan membahas bagaimana corak kehidupannya berdasarkan aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya atau bukti peninggalan. Wah, menarik ya adik-adik. Seperti itu ya, gambaran atau peta konsep pembelajaran dalam subtopik kehidupan masa Hindu-Buddha. Penasaran seperti apa penjelasan lengkapnya? Langsung saja yuk kita lihat di video selanjutnya. Dadah! Dalam kehidupan di India, terdapat tingkatan golongan masyarakat yang terbagi atas 4 tingkatan. Tingkatan ini ternyata digunakan oleh masyarakat India secara meluas loh. Ada golongan Brahmana atau pemuka agama, pendeta yang masuk ke dalam kasta Brahmana, ada golongan bangsawan atau prajurit yang masuk ke dalam kasta Ksatria, ada golongan pedagang yang masuk ke dalam kasta Waisya, dan ada golongan budak
atau pekerja kasar yang masuk ke dalam kasta Sudra. Nah, ternyata kasta-kasta yang kakak sebutkan tadi menjadi referensi dalam penentuan teori-teori proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia loh. Tapi sebenarnya kasta itu apa sih? Kasta adalah golongan atau tingkatan derajat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sistem kasta di India mengacu pada ajaran Hindu yang dibedakan ke dalam 4 kasta, yaitu kasta yang pertama memiliki kedudukan yang paling tinggi adalah kasta Brahmana. Kemudian kasta yang kedua yaitu ada kasta Ksatria. Yang ketiga ada kasta Waisya dan yang keempat ada kasta Sudra. Lalu bagaimana ya dengan sistem kasta dalam ajaran Buddha? Nah adik-adik, ternyata Buddha tidak mengenal sistem kasta loh. Meskipun demikian, sistem kasta di India tetap berlaku ya. Kemudian, teori proses masuknya Hindu-Buddha ternyata mengacu kepada sistem kasta yang tadi kakak sebutkan. Jadi setidaknya teori proses masuknya Hindu-Buddha ada 5 teori. Yang pertama, ada teori Brahmana. Yang kedua, ada teori Ksatria. Yang ketiga, ada teori Waisya. Yang keempat, ada teori Sudra. Kemudian yang terakhir yaitu melibatkan peran bangsa Indonesia sendiri adalah teori arus balik. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas satu persatu dulu ya. Dimulai dari teori Brahmana. Nah, teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Bandler yang menyatakan bahwa proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Golongan Brahmana ini merupakan pendeta atau pemuka agama. Lalu bagaimana sih proses penyebarannya? Jadi, kabar perkembangan Hindu-Buddha yang pesat di India terdengar sampai Indonesia. Kemudian, hal ini membuat kepala-kepala suku di Indonesia merasa tertarik untuk mempelajari agama Hindu-Buddha. Akhirnya, para kaum Brahmana ini diundang oleh kepala suku untuk datang ke Indonesia dengan 2 tujuan. Yang pertama, untuk mengajarkan ajaran Hindu-Buddha, lalu yang kedua sekaligus menobatkan kepala suku menjadi seorang raja. Adik-adik, setelah teori Brahmana, kita akan membahas teori yang kedua nih, yaitu teori Ksatria. Teori Ksatria menyatakan bahwa proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan Ksatria. Golongan Ksatria ini merupakan dari golongan bangsawan dan para prajurit. Nah, teori Ksatria dikemukakan oleh C.C. Bird. Bagaimana sih proses penyebarannya? Jadi, menurut C.C. Bird, ketika itu di Indonesia sedang terjadi peperangan. Kemudian, para ksatria memberikan bantuan kepada salah satu golongan agar memenangkan pertikaian tersebut. Sebagai imbal balik atas kemenangan yang diraih, di antara para ksatria ada yang dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku. Kemudian, pernikahan memudahkan para ksatria dalam menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, teori ksatria yang kedua, bagaimana sih proses penyebaran ajaran Hindu-Buddha menurut Morkeji? Jadi, ketika itu terjadi konflik antar kerajaan di India. Kemudian, para bangsawan dan prajurit di India pergi menuju ke pelosok negeri termasuk Indonesia. Setibanya di Indonesia, mereka membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan di Indonesia. Dimulai dari situlah mereka mencoba untuk menyebarkan ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian, teori ksatria yang akan kita bahas yaitu dikemukakan oleh J.L. Mons. Bagaimana sih proses penyebarannya? Jadi, kondisi di India sedang tidak stabil dan banyak konflik. Hal ini membuat kerajaan-kerajaan di India Selatan mengalami kehancuran. Kemudian, mereka melarikan diri ke Indonesia untuk mendirikan kerajaan kecil dan menyebarkan ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Nah adik-adik,
Jadi seperti itu ya, teori proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Kita telah membahas dua teori nih. Yang pertama ada teori Brahmana yang menyatakan bahwa proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan pemuka agama. Yang kedua ada teori Ksatria yang menyatakan bahwa proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan bangsawan dan prajurit. Berbeda dengan teori Brahmana dan teori Ksatria yang kita bahas di video sebelumnya, bahwa proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan pemuka agama, bangsawan, atau prajurit dari India. Maka teori Vaisya, teori Sudra, dan teori arus balik memiliki pendapatnya yang berbeda-beda ya. Lalu bagaimana ya pendapat menurut tiga teori tersebut? Teori yang akan kita bahas adalah teori Vaisya. Nah, teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang menyatakan bahwa proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dipelopori dan disebarkan oleh para pedagang dari India. Mereka mencoba mencari peruntungan dengan berdagang ke Indonesia. Ketika itu, perdagangan masih melalui jalur laut dan menggunakan kapal. Jadi dalam pelayarannya, mereka masih mengandalkan arah mata angin dan angin musim. Apabila cuacanya memburuk, mereka harus singgah dan menetap di Indonesia dalam kurun waktu yang sangat lama. Selama mereka menetap, mereka membangun pemukiman dan menjalin hubungan dengan penduduk pribumi. Maka dari itu, mereka ada juga loh yang memutuskan untuk menikah dengan pribumi asli. Dan dari situlah, mereka mulai menyebarkan ajaran Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya, kita membahas teori Sudra. Nah, teori Sudra dikemukakan oleh von van Faber yang menyatakan bahwa proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dipelopori dan disebarkan oleh para budak. Nah, adik-adik, masih ingat kan sistem kasta yang berlaku di India? Dari 4 kasta yang berlaku di India, kita ketahui ya bahwa kasta Sudra adalah kasta yang paling rendah. Jadi tidak heran apabila mereka dianggap sebagai orang buangan dan tersisihkan. Selama di India, mereka bekerja sebagai pekerja kasar atau budak bagi kasta di atasnya. Kemudian mereka meninggalkan India dan datang ke Indonesia untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Kemudian, teori yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Bos dan Josh Quaid. Teori arus balik menyatakan bahwa proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia melibatkan peran aktif bangsa Indonesia sendiri. Lalu, bagaimana ya prosesnya? Jadi, perkembangan agama Hindu-Buddha yang pesat di India kabarnya sampai terdengar ke Indonesia loh. Hal ini mendorong kaum pelajar di Indonesia datang ke India untuk mempelajari dan memperdalam agama Hindu-Buddha. Akhirnya mereka datang ke India, setelah mereka memiliki bekal yang cukup, mereka kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha kepada penduduk pribumi asli. Oke adik-adik, kita telah mengetahui ya teori proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia secara menyeluruh. Jadi setidaknya ada 5 teori nih. Yang pertama, teori Brahmana menyatakan bahwa proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan pemuka agama dari India. Yang kedua, teori Ksatria menyatakan bahwa proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan bangsawan dan prajurit dari India. Yang ketiga, teori Vaisya menyatakan bahwa proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan pedagang dari India. Kemudian, teori Sudra menyatakan bahwa proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para budak dari India. Dan yang terakhir yaitu teori arus balik menyatakan bahwa proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia melibatkan peran aktif bangsa Indonesia sendiri yang belajar ke India. Adik-adik, sekarang kalian sudah paham ya 5 teori yang kakak sebutkan tadi? Tapi kira-kira yang paling benar yang mana ya? Indonesia memiliki letak yang sangat strategis bagi jalur perdagangan. Dengan demikian menyebabkan Indonesia dengan mudah mendapatkan pengaruh dari luar.
Salah satunya adalah masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Hal ini membuat masyarakat Indonesia mengenal sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Lahirnya sistem pemerintahan berbentuk kerajaan ini mengubah pola kehidupan masyarakat Indonesia sekaligus mengawali catatan sejarah bangsa Indonesia terkait dengan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas mengenai kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Penasaran kira-kira seperti apa ya perkembangan Kerajaan Kutai? Yuk kita bahas! Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai ini berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Lokasinya di mana sih? Lokasinya berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan bagian timur. Coba adik-adik perhatikan peta berikut ini. Ini adalah Pulau Kalimantan. Lokasi Kerajaan Kutai berada di sini. Ketika kita zoom akan nampak gambar seperti ini. Oke. Nah, lokasinya tadi di mana? Di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan bagian timur. Mengenai perkembangan Kerajaan Kutai dapat kita ketahui berdasarkan bukti atau peninggalannya. Apa aja sih bukti atau peninggalan dari Kerajaan Kutai? Keberadaan Kerajaan Kutai dapat kita ketahui berdasarkan penemuan prasasti Yupa sebanyak 7 buah. Prasasti Yupa ini ditemukan di lokasi Kerajaan Kutai. Di mana kalian masih ingat? Di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan bagian timur. Prasasti Yupa ini ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, penemuan 7 buah prasasti Yupa ini tidak ditemukan secara bersama-sama ya. 4 prasastinya ditemukan pada tahun 1879 dan 3 prasastinya ditemukan pada tahun 1940. Dari 7 buah prasasti Yupa ini setidaknya ada 3 informasi yang penting yang dapat kita ketahui. Yang pertama ada silsilah Kerajaan Kutai, lalu ada upacara Asmaweda, dan yang ketiga ada upacara persembahan Mula Warman. Nah, seperti apa sih penjelasan lebih lengkapnya terkait dengan 3 informasi penting ini? Yuk kita bahas satu-satu. Prasasti Yupa menjelaskan tentang silsilah Kerajaan Kutai yang menyatakan bahwa raja pertama Kerajaan Kutai adalah Kudungga. Nah, Kudungga ini merupakan raja pertama Kerajaan Kutai sekaligus pendiri Kerajaan Kutai ya. Kudungga memiliki seorang anak yang bernama Aswawarman. Oke, Aswawarman. Aswawarman ini memiliki 3 orang anak dan salah seorang terkemuka adalah Mula Warman. Coba adik-adik perhatikan dari ketiga nama ini. Ada yang berbeda ya? Kudungga, Aswawarman, dan Mula Warman. Ternyata Kudungga merupakan nama asli orang Indonesia dan belum terkena pengaruh dari budaya India. Sedangkan Aswawarman dan Mula Warman telah menggunakan bahasa Sanskerta dan dipengaruhi budaya dari India. Kenapa kita bisa tahu hal itu? Hal ini ditandai dengan penggunaan nama yang diakhiri kata Warman, Aswawarman, dan Mula Warman. Dalam kehidupan sosial di Kerajaan Kutai, ternyata seluruh aktivitasnya melibatkan semua golongan masyarakat. Kehidupan Kerajaan Kutai ditandai dengan adanya 2 pembagian golongan masyarakat, yaitu dari golongan Brahmana dan golongan Ksatria. Adapun di luar dari 2 golongan yang kakak sebutkan tadi, itu adalah rakyat biasa ya. Nah, salah satu aktivitas yang dilakukan di Kerajaan Kutai adalah upacara Asmaweda. Upacara Asmaweda adalah sebuah upacara pelepasan kuda untuk menentukan batas luas wilayah suatu kerajaan. Jadi, batas luas wilayah kerajaan ditandai dengan penemuan tapak kaki kuda yang paling jauh. Kemudian, ada upacara persembahan Mula Warman. Jadi, Raja Mula Warman ini mengadakan upacara persembahan dengan menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Upacara persembahan ini dilakukan sebagai bentuk hormat raja kepada kaum Brahmana. Dalam kehidupan ekonomi, masyarakat Kerajaan Kutai mata pencaharian utamanya adalah beternak.
Mata pencaharian lainnya yaitu bertani. Mengingat lokasi kerajaan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan bagian timur memiliki tanah yang sangat subur dan cocok untuk ditanami. Dalam catatan sejarah juga menyebutkan bahwa masyarakat Kerajaan Kutai telah melakukan aktivitas berdagang. Hal ini didukung dari lokasi kerajaan yang sangat strategis bagi jalur perdagangan, yaitu berada di Selat Makassar. Coba adik-adik perhatikan peta berikut ini. Pedagang dari belahan dunia yang ingin melakukan perdagangan ke Cina, mereka harus melalui Selat Malaka, kemudian ke Laut Jawa, lalu ke Selat Makassar, kemudian mereka menetap sementara di Kutai. Nah, selama mereka menetap inilah terjadi kontak atau hubungan dagang antara masyarakat Kerajaan Kutai dengan pedagang lainnya. Setelah mereka menetap, mereka melanjutkan perjalanan lagi ke Filipina, kemudian sampailah di Cina. Oke adik-adik, kalian sudah paham ya mengenai perkembangan Kerajaan Kutai? Sebelum kakak akhiri videonya, yuk perhatikan timeline yang sudah kakak buat. Jadi, Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Lokasinya di mana sih? Lokasinya berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan bagian timur. Bukti peninggalannya berupa 7 buah prasasti Yupa. Nah, dalam kehidupan politiknya dapat kita ketahui yaitu ada Kudungga, ada Aswawarman, dan yang paling terkemuka adalah Mulawarman. Dalam kehidupan sosialnya ada pembagian 2 golongan masyarakat yaitu golongan Brahmana dan Ksatria, ada upacara Asmaweda, dan ada upacara persembahan Mulawarman sebanyak 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Dalam kehidupan ekonominya, mata pencarian utama masyarakat Kerajaan Kutai adalah beternak, bertani, dan berdagang. Oke, kakak akhiri penjelajahan kali ini, sampai bertemu di video berikutnya. Dadah! Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kerajaan tertua nomor 2 di Indonesia loh. Berbeda dengan Kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur, kerajaan yang akan kita bahas yaitu terletak di Pulau Jawa. Wah, kira-kira kerajaan apa ya? Yuk langsung kita bahas. Kerajaan tertua nomor 2 di Indonesia yaitu Kerajaan Tarumanagara. Nah, keberadaan Kerajaan Tarumanagara ini dibuktikan berdasarkan penemuan prasasti dan catatan musafir Cina. Lalu, apa aja sih prasasti yang ditemukan? Yang pertama, ada prasasti Ciaruten, prasasti Jambu, prasasti Kebon Kopi, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten, prasasti Cidang Hiang, dan prasasti Tugu. Nah, selain prasasti yang ditemukan, ada lagi nih catatan musafir Cina yang bernama Fahien. Dia melakukan perjalanan dari Cina menuju India, kemudian singgah di Tarumanagara selama 5 bulan. Dari catatan tersebut dapat diketahui bahwa agama masyarakat Tarumanagara yaitu ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan ada agama animisme dan dinamisme. Kerajaan Tarumanagara berdiri sekitar abad ke-5 hingga abad ke-7 di tepi Sungai Citarum daerah Jawa Barat. Coba adik-adik perhatikan peta berikut ini. Pusat pemerintahannya diperkirakan terletak di Sundapura ya. Nih, sudah kakak merahin. Di Sundapura. Wilayah kekuasaannya meliputi Pulau Jawa bagian barat, khususnya daerah Banten, Bogor, Jakarta, hingga Cirebon. Oke, Kerajaan Tarumanagara ini mencapai puncak kejayaannya ketika di bawah pimpinan Raja Punawarman. Raja Punawarman ini dikenal sebagai raja yang bijak dan baik. Selain itu, berita Cina juga menyebutkan bahwa Kerajaan Tarumanagara sering mengirimkan utusan ke negeri Cina. Nah, hal ini dapat kita ketahui ya bahwa Kerajaan Tarumanagara sudah menjalin hubungan yang baik dengan negeri Cina. Adik-adik, ternyata kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanagara telah mengalami kemajuan. Masyarakat Tarumanagara memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bertani dan sudah mengembangkan sistem irigasi. Hal ini berdasarkan dari prasasti Tugu
yang menyatakan bahwa Raja Punawarman telah memerintahkan rakyatnya melakukan penggalian Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mengairi lahan pertanian, mencegah banjir, dan sarana lalu lintas pelayaran serta perdagangan. Oh iya, kakak hampir lupa nih. Dalam Prasasti Tugu juga mengatakan bahwa Raja Punawarman mampu menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Wah, banyak juga ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kalian sudah paham ya mengenai perkembangan kerajaan Tarumanagara. Nah, sebelum kakak akhiri videonya, yuk kita simpulkan sama-sama. Jadi, kerajaan Tarumanagara berdiri sekitar abad ke-5 hingga abad ke-7 di tepi Sungai Citarum, daerah Jawa Barat. Kerajaan Tarumanagara ini mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman ini merupakan raja yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang membangun sistem irigasi untuk faktor pendorong kemajuan perekonomian rakyatnya. Sehingga mata pencaharian utama kerajaan Tarumanagara selain bertani yaitu melakukan perdagangan. Oke, kakak akhiri penjelajahan kali ini ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah! Nah, selain kerajaan Tarumanagara, ada lagi nih, kerajaan yang memiliki pengaruh yang sangat besar tidak hanya bagi Indonesia saja, tetapi sampai se-Asia Tenggara. Wow, kira-kira kerajaan apa ya? Kerajaan yang kakak maksud adalah kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kemaharajaan maritim yang pernah berdiri di Indonesia. Sesuai dengan arti nama kerajaan tersebut, Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Jadi, nama Sriwijaya memiliki makna kemenangan yang gemilang. Ibarat nama adalah sebuah doa, maka benar saja loh, makna nama tersebut terbukti bahwa kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang sangat kuat dan pastinya terkenal se-Asia Tenggara. Terus, bagaimana sih kita bisa mengetahui hal itu? Kebesaran kerajaan Sriwijaya dapat kita ketahui berdasarkan penemuan prasasti yang tersebar di Sumatera bagian selatan dan Pulau Bangka. Di antaranya adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangberahi, Prasasti Palas Pasemah, dan yang terakhir Prasasti Nalanda. Nah, selain ditemukan prasasti yang kakak sebutkan tadi, ada juga sumber lainnya nih yang tidak kalah penting, yaitu catatan hasil perjalanan seorang pendeta Buddha bernama Itsing. Dalam keterangannya dikatakan bahwa Itsing pernah mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi dan tinggal selama 6 bulan. Kemudian ia kembali mengunjungi Sriwijaya lagi pada tahun 688 Masehi dan menetap selama 7 tahun. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 di Sumatera Selatan, tepatnya di Sungai Musi, Palembang. Wilayah kekuasaannya sangat luas loh adik-adik, membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, hingga pesisir Kalimantan. Hal ini menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada masa itu. Nah, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa pada abad ke-8 dan ke-9. Berdasarkan isi dari Prasasti Nalanda, dikatakan bahwa Raja Balaputradewa mengadakan hubungan dengan kerajaan di India. Hal inilah yang mendorong perkembangan kerajaan Sriwijaya berkembang pesat. Kalau begitu,
Apakah kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kerajaan Sriwijaya juga mengalami kemajuan? Kehidupan Kerajaan Sriwijaya bertumpu pada kegiatan perdagangan internasional. Ramainya perdagangan India dengan Cina melalui Selat Malaka memberikan keuntungan bagi Sriwijaya karena banyak kapal-kapal dagang yang singgah di daerah kekuasaan Sriwijaya. Hal ini menjadi peluang bagi Sriwijaya dengan menentukan pajak atau bea masuk kepada kapal-kapal dagang yang melalui dan singgah di wilayah kekuasaannya. Selain mereka membayar pajak, mereka juga melakukan transaksi jual beli kepada pedagang-pedagang Sriwijaya. Hal ini membuat kondisi perekonomian kerajaan terus mengalami peningkatan. Oke adik-adik, sebelum kakak akhiri videonya, yuk kita simpulkan sama-sama. Jadi, Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 hingga abad ke-11 di Sumatera Selatan, tepatnya di Sungai Musi, Palembang. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang sangat kuat dan terbesar di Asia Tenggara. Hal ini dapat kita lihat dari wilayah kekuasaannya yang sangat luas, meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, hingga pesisir Kalimantan. Bukti adanya Kerajaan Sriwijaya dapat kita lihat dari penemuan dan peninggalan berupa prasasti. Ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, prasasti Karangberahi, prasasti Palas Pasemah, dan yang terakhir prasasti Nalanda. Serta sumber lain yaitu hasil perjalanan Itsing yang pernah singgah di Sriwijaya. Nah, dalam kehidupan ekonomi, mata pencaharian utama masyarakat Kerajaan Sriwijaya adalah berdagang. Hal ini akibat dari letak Kerajaan Sriwijaya yang sangat strategis, memberikan peluang dalam memajukan sektor ekonomi, khususnya bidang perdagangan. Sekarang adik-adik sudah paham ya mengenai perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Kalian tahu kan Candi Borobudur? Coba kalian bayangkan, pada zaman dulu masyarakat Indonesia dapat membangun sebuah candi yang sangat megah. Salah satunya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu candi Buddha yang terbesar di dunia loh. Candi ini merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Kira-kira bagaimana ya perkembangan Kerajaan Mataram kuno saat itu? Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-8 hingga abad ke-11. Lokasinya di mana sih? Pada mulanya, Kerajaan Mataram kuno terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Pada mulanya di sini ya lokasinya. Lalu bagaimana sih kita dapat mengetahui keberadaan Kerajaan Mataram kuno? Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang paling banyak meninggalkan peninggalan sejarah loh. Beberapa peninggalannya ada yang berbentuk prasasti, ada juga yang berbentuk candi. Yang berbentuk prasasti ada Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantiasih, dan Prasasti Kelurak. Sedangkan yang berbentuk candi ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Plaosan, dan Candi Kalasan. Berdasarkan Prasasti Canggal, raja pertama Kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sana. Setelah Raja Sana wafat, kedudukannya digantikan oleh Raja Sanjaya yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat bijaksana. Pada masa pemerintahan Raja Sanjaya, ia berhasil menaklukkan daerah sekitarnya dan mampu mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya. Kedudukan Raja Sanjaya digantikan lagi oleh Rakai Panangkaran. Nah, pada masa Rakai Panangkaranlah muncul dua dinasti yang berbeda di dalam tubuh pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Ada dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra.
kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu dipimpin oleh dinasti Sanjaya dan kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha dipimpin oleh dinasti Shailendra. Dalam perkembangannya, pada tahun 926 Masehi atau abad ke-10, Empu Sindok memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Kemudian dikenal dengan istilah baru yaitu Kerajaan Medang Kamulan. Kenapa dipindahin ya? Jadi ketika itu wilayah kerajaan Mataram kuno yang berada di Jawa Tengah terkena bencana letusan gunung berapi. Akhirnya pusat pemerintahannya dipindahin ke Jawa Timur. Pada tahun 1019 Masehi, Erlangga dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Medang Kamulan. Pada masa pemerintahannya, Raja Erlangga ini dihadapi oleh berbagai konflik. Peperangan demi peperangan dimenangi oleh Erlangga. Namun ketika masa akhir pemerintahannya, Raja Erlangga dihadapkan dengan persoalan internal antara kedua putranya yang saling merebutkan kekuasaan. Akhirnya Raja Erlangga membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Kerajaan Kadiri dan Kerajaan Janggala. Oke adik-adik, sekarang kita bahas kehidupan ekonomi dan kehidupan sosialnya ya. Perlu kita ketahui bahwa perekonomian Kerajaan Mataram kuno hingga Kerajaan Medang Kamulan sangat mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan. Selain itu juga ternyata masyarakatnya juga melakukan aktivitas beternak dan membuat kerajinan rumah tangga. Sedangkan dalam kehidupan sosialnya, penganut agama Hindu dan Buddha hidup saling berdampingan ya. Jadi masyarakat yang beragama Hindu dengan masyarakat yang beragama Buddha tidak ada perselisihan. Oke adik-adik, seperti itu ya penjelasan mengenai Kerajaan Mataram kuno. Sebelum kakak akhiri videonya, yuk kita simpulkan sama-sama. Jadi, Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 hingga abad ke-11. Pada mulanya, lokasi kerajaan ini berada di Jawa bagian tengah. Dalam kehidupan politiknya, Kerajaan Mataram kuno pernah diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan dinasti Shailendra yang bercorak Buddha. Meletusnya Gunung Merapi mengakibatkan perpindahan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada tahun 926 Masehi. Kemudian membangun Kerajaan Medang Kamulan sebagai lanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Oh ya, dalam kehidupan ekonominya Kerajaan Mataram kuno hingga Kerajaan Medang Kamulan ini sangat mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan. Masyarakatnya yang menganut agama Hindu dan agama Buddha hidup saling berdampingan. Oke, kakak akhiri video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Adik-adik, masih ingat kan kalau Kerajaan Mataram kuno di wilayah Jawa Timur yang kita kenal dengan sebutan Kerajaan Medang Kamulan terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Janggala. Nah, ternyata Kerajaan Panjalu lebih dikenal dengan Kerajaan Kadiri karena pusat pemerintahannya berada di sekitar kota Kadiri, tepatnya di kota Daha. Lalu bagaimana sih perkembangannya? Kerajaan Kadiri berdiri pada abad ke-11 atau sekitar tahun 1042 hingga 1222. Pusat pemerintahan Kadiri terletak di kota Daha. Nah, kakak merahin ya. Nih, kota Daha. Kalau kita perhatikan, Kerajaan Janggala dan Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kadiri kan saling berdekatan ya. Jadi dua kerajaan ini terus berselisih paham untuk merebutkan kekuasaan dan pengaruh. Hingga tahun 1052, perselisihan ini dimenangkan oleh Kerajaan Kadiri. Jadi wilayah kekuasaan Kerajaan Kadiri ini meliputi Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Kerajaan Kadiri mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin Jayabaya pada tahun 1117. Nah, ketika Jayabaya wafat, Kerajaan Kadiri ini mengalami pergantian kepemimpinan hingga akhirnya Kertajaya yang menjadi raja terakhir. Pada masa pemerintahan Kertajaya, dia selalu melakukan berbagai penyimpangan
Salah satunya adalah dia menyuruh para Brahmana untuk menyembahnya sebagai dewa. Akhirnya para kaum Brahmana ini meminta bantuan kepada Ken Arok untuk membantunya. Terjadilah peperangan antara Ken Arok dengan Kertajaya yang dikenal dengan nama Pertempuran Ganter. Peperangan ini dimenangkan oleh Ken Arok sehingga runtuhlah kerajaan Kadiri pada tahun 1222. Oke, sekarang kita bahas kehidupan sosial dan ekonomi Kerajaan Kadiri ya. Kerajaan Kadiri adalah kerajaan yang bersifat agraris dan maritim. Hal ini dikarenakan kehidupannya bersumber dari pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Sedangkan kehidupan sosialnya, Kerajaan Kadiri ini menerapkan aturan hukum bagi masyarakatnya yang melakukan kesalahan. Tapi bukan bentuk dipenjara ya, melainkan mereka harus membayar pajak berupa hasil bumi, atau bisa juga berupa emas. Oke adik-adik, keberadaan Kerajaan Kadiri dapat kita buktikan berdasarkan penemuan prasasti dan beberapa candi. Di antaranya adalah Prasasti Padlegan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang atau Ngantang, Prasasti Talan, dan yang terakhir Prasasti Desa Jepun. Sedangkan kalau candi, ada Candi Panataran, Candi Gurah, dan Candi Tondo Wongso. Adik-adik, jadi seperti itu ya perkembangan Kerajaan Kadiri. Sebelum kakak akhiri videonya, yuk kita rangkum kembali. Jadi, Kerajaan Kadiri berdiri pada abad ke-11 atau sekitar tahun 1042 hingga 1222. Puncak kejayaan Kerajaan Kadiri berada pada masa pemerintahan Jayabaya dan raja terakhirnya adalah Kertajaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kadiri ini bersumber dari pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Kehidupan sosial Kerajaan Kadiri telah menerapkan aturan hukum berupa pajak bagi masyarakatnya yang melakukan kesalahan. Nah, pajak ini bisa berupa hasil bumi atau emas ya. Oke, kakak akhiri penjelajahan kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah! Di video sebelumnya, kita telah mengetahui ya bahwa Kerajaan Kadiri runtuh ketika pada masa pemerintahan Kertajaya. Pada saat itu terjadi peperangan yang hebat antara Kertajaya dengan Ken Arok pada tahun 1222. Pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Ganter. Nah, peperangan ini dimenangi oleh Ken Arok sehingga runtuhlah Kerajaan Kadiri. Kemudian, setelah runtuhnya Kerajaan Kadiri, Ken Arok membangun sebuah kerajaan di Jawa bagian timur. Kalian tahu kerajaan apa yang kakak maksud? Kerajaan yang kakak maksud adalah Kerajaan Singasari. Berdasarkan prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari adalah Tumapel. Nah, kenapa namanya bisa Kerajaan Singasari? Karena ketika itu Kerajaan Tumapel memiliki pusat ibu kota berada di daerah Singasari. Nama inilah justru lebih terkenal Kerajaan Singasari dibandingkan dengan Kerajaan Tumapel. Lokasinya di mana sih? Kerajaan Singasari ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 di Jawa bagian timur. Lalu bagaimana sih kehidupan politik Kerajaan Singasari? Masa puncak kejayaan Kerajaan Singasari berada pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang memerintah dari tahun 1268 hingga 1292. Raja Kertanegara ini memiliki cita-cita yang sangat tinggi, yaitu ingin memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke seluruh wilayah Nusantara. Salah satu upayanya, ia mengirimkan utusannya untuk melakukan ekspedisi Cakrawala Mandala. Melalui ekspedisi ini, akhirnya Raja Kertanegara berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, meliputi Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Oh ya, selain itu juga pada tahun 1275,
Raja Kertanegara mengirim utusannya ke kerajaan-kerajaan Melayu yang dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu. Lalu kenapa ya Raja Kertanegara mengirim utusannya untuk melakukan ekspedisi Pamalayu? Jadi di dataran Cina telah berdiri Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Kubilai Khan merupakan sosok pemimpin yang sangat ambisius dan ingin sekali menguasai wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pulau Jawa merupakan daerah yang paling terakhir yang belum mengakui kekuasaan Kubilai Khan sebagai penguasa Asia Tenggara. Akhirnya, Kubilai Khan mengirim utusan pasukannya untuk melakukan ekspedisi ke Pulau Jawa. Kedatangan utusan dari Kubilai Khan ternyata ditolak oleh Raja Kertanegara. Mereka kembali ke asalnya dengan tangan kosong. Mendengar kabar tersebut, akhirnya Kubilai Khan mempersiapkan strategi untuk menyerang kerajaan Singasari. Lalu bagaimana ya respon kerajaan Singasari menghadapi serangan tersebut? Ternyata Raja Kertanegara melaksanakan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Tujuannya untuk membendung serangan Kekaisaran Mongol dengan melakukan kerjasama ke kerajaan-kerajaan Melayu. Adik-adik, ternyata ketika pasukan Mongol sampai di Pulau Jawa, mereka tidak berhadapan langsung dengan Raja Kertanegara loh. Hal ini dikarenakan Raja Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang yang merupakan keturunan dari kerajaan Kadiri. Pada akhirnya, kedatangan pasukan Mongol dimanfaatkan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara. Ia berpura-pura sebagai Raja Kertanegara untuk menyingkirkan Jayakatwang. Rencana tersebut berjalan mulus, sehingga Jayakatwang berhasil dibunuh oleh Raden Wijaya. Tapi Raden Wijaya tidak berhenti sampai di situ saja ya. Raden Wijaya menyusun strategi untuk mengalahkan pasukan Mongol. Lagi-lagi rencananya pun berhasil. Pasukan Mongol berhasil diusir dan kembali ke asalnya. Raden Wijaya sebagai penguasa baru memindahkan kerajaan Singasari ke daerah hutan tarik yang banyak sekali buah maja. Lalu bagaimana ya cerita selanjutnya? Sabar dulu ya, di video selanjutnya akan kakak bahas ya. Oke adik-adik, seperti itu ya penjelasan mengenai kerajaan Singasari. Sebelum kakak akhiri videonya, yuk kita lihat peta konsep yang telah kakak buat. Jadi, kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 di Jawa bagian timur. Puncak kejayaan kerajaan Singasari berada pada masa pemerintahan Kertanegara. Kertanegara pernah melakukan 2 kali ekspedisi yaitu Cakrawala Mandala dan yang paling terkenal adalah ekspedisi Pamalayu. Kemudian Jayakatwang melakukan serangan terhadap Kertanegara. Raden Wijaya bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk membalas dendam kepada Jayakatwang. Raden Wijaya sebagai penguasa baru memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Singasari ke daerah hutan tarik yang banyak sekali buah maja. Ada buah maja yang rasanya pahit sekali. Nah, ternyata buah maja ini dijadikan sebagai inspirasi untuk nama sebuah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Kok bisa gitu ya? Adik-adik, kalian masih ingat kan kalau di video sebelumnya Raden Wijaya memindahkan pusat kerajaan Singasari ke daerah hutan tarik yang banyak sekali buah maja. Ternyata pemindahan tersebut juga mengubah nama kerajaan yang pada mulanya kerajaan Singasari berubah menjadi Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Lokasinya di mana sih? Lokasinya berada di daerah Trowulan, tepatnya di Jawa bagian timur. Oke, kakak lingkarin ya, di daerah Trowulan, tepatnya di Jawa bagian timur. Lalu bagaimana sih kita bisa mengetahui keberadaan Kerajaan Majapahit? Nah, kita dapat mengetahui keberadaan Kerajaan Majapahit berdasarkan bukti atau peninggalannya. Yang pertama ada kitab, yaitu Kitab Sutasoma, Kitab Pararaton, dan Kitab Negara Kertagama. Selanjutnya ada Prasasti Kudadu, Prasasti Cangu, dan Prasasti Sukamerta.
Kehidupan politik Kerajaan Majapahit mengalami silih pergantian kepemimpinan. Coba adik-adik perhatikan silsilah Kerajaan Majapahit. Dari bagan ini dapat kita lihat ya bahwa raja pertamanya adalah Raden Wijaya yang memerintah dari tahun 1293 hingga 1309. Ketika Raden Wijaya wafat, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Jayanegara yang memerintah dari tahun 1309 hingga 1328. Lalu ia digantikan oleh Tribuwana Tunggadewi yang memerintah dari tahun 1328 hingga 1350. Kemudian ia digantikan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Nah, pada masa Hayam Wuruklah Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan. Pada masa pemerintahannya, Hayam Wuruk dibantu oleh seorang Mahapatih Majapahit yang bernama Gajah Mada. Pada masanya, Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan terbesar dan termasyhur. Hal ini diperkuat dari Gajah Mada yang bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sumpah Gajah Mada ini dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Lalu wilayah apa aja ya yang berhasil dikuasai oleh Kerajaan Majapahit? Menurut Kitab Negara Kertagama, wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit membentang dari Semenanjung Malaya, Sumatera, Tumasik, Jawa bagian timur, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Papua, Maluku, dan sebagian kepulauan Filipina. Wah, luas banget ya. Namun, setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, kondisi Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan banyak terjadi perang parakek atau perang saudara dalam memperebutkan wilayah kekuasaan. Dengan hal ini juga membuat Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran hingga mencapai puncak kehancurannya pada tahun 1520. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit ya. Dapat kita ketahui bahwa Kerajaan Majapahit ini berkembang menjadi kerajaan agraris dan maritim. Jadi mata pencaharian utama masyarakat Kerajaan Majapahit adalah bertani, berdagang, dan berlayar. Oh ya adik-adik, ada yang menarik nih perbedaan Kerajaan Majapahit dengan kerajaan lainnya. Apa ya? Ternyata Kerajaan Majapahit ini telah menggunakan alat pembayaran berupa koin gobok. Seperti ini ya bentuknya. Koin gobok ini dipergunakan untuk transaksi jual beli. Oke adik-adik, seperti itu ya penjelasan mengenai Kerajaan Majapahit. Sebelum kakak akhiri videonya, yuk kita simpulkan sama-sama. Jadi, Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Lokasinya berada di daerah Trowulan, tepatnya di Jawa bagian timur. Bukti peninggalannya ada Kitab Sutasoma, Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, Prasasti Kudadu, Prasasti Canggu, dan Prasasti Sukamerta. Mengenai silsilah Kerajaan Majapahit dapat kita ketahui raja yang pertama adalah Raden Wijaya. Kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Jayanegara. Lalu ada Tribuwana Tunggadewi. Dan ada Hayam Wuruk yang mencapai puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Kemudian dapat kita ketahui kehidupan ekonominya, Kerajaan Majapahit berkembang menjadi kerajaan agraris dan kerajaan maritim. Oke, kakak akhiri videonya ya. Kalian tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!